Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Aisyah Todalpa. Saat ini saya mengajar di SMK PPN Tanjung Sari Sumedang. Saya akan coba memaparkan tentang pengolahan hasil ikan nugget ikan yang merupakan materi pembelajaran dari pengolahan hasil hewani pada program studi agribisnis pengolahan hasil pertanian. Kompetensi dasar apa saja yang harus dicapai oleh peserta didik pada materi pembelajaran ini? Yang pertama, ada menerapkan pengolahan hasil ikan, terdiri dari menganalisis karakteristik ikan, kemudian merinci kandungan gizi ikan, mengkreasikan produk olahan hasil ikan, dan yang terakhir, menyusun diagram alir pembuatan produk olahan hasil ikan. Yang kedua, memproduksi hasil ikan terdiri dari membuat produk olahan hasil ikan, kemudian melakukan uji organoleptik produk olahan hasil ikan. Apa itu ikan? Ikan merupakan segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Biasanya kita hanya menganggap ikan itu adalah ikan bersirip yang berasal dari perairan tawar, payau, dan asin. Contohnya, ada ikan lele, ada ikan gurame, ataupun ikan nila, dan lain sebagainya. Tetapi ternyata ikan itu ada juga jenis yang lain, yaitu yang pertama, ikan tidak bersirip seperti udang, kerang, kepiting, rajungan, cumi-cumi, teripang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian ada juga tanaman air seperti rumput laut dan alga. Pada slide ini, kalian bisa mencari berbagai macam jenis ikan dan produk olahannya, apa saja. Kemudian pada slide selanjutnya, kalian dapat melihat video tentang kesegaran ikan dan produk olahan ikan. Kalau kalian amati di video kesegaran ikan, ternyata ada 5 ciri dari karakteristik ikan yang segar. Yang pertama, matanya bening atau jernih dengan warna hitam pada bagian tengah. Permukaan mata berbentuk cembung atau menonjol dan kenyal saat diraba. Kemudian yang kedua, warna insang merah tertutup lendir yang bening dan tidak terpisah satu sama lain. Yang ketiga, kulit mengkilat dan sisik kuat menempel pada tubuh atau tidak lepas saat ditarik. Yang keempat, daging kenyal, elastis, dan tidak terpisah dengan tulangnya atau kembali ke bentuk semula bila ditekan pada bagian perut. Dan yang terakhir, bau khas segar tidak berbau asam dan amis yang menyengat. Kemudian, jika kalian amati di video produk olahan ikan, ternyata ikan dapat diolah menjadi berbagai macam produk olahan hasil ikan. Di antaranya ada abon, dendeng, bakso, sosis, nugget, kerupuk, empek-empek, ikan asap, dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya akan coba menjelaskan tentang bagaimana cara membuat produk olahan nugget ikan. Berikut bahan pendukung produk olahan nugget ikan. Yang pertama, ada tepung sebagai bahan pengisi nugget ikan sehingga nugget ikan yang dihasilkan menjadi lebih padat. Yang kedua, ada telur untuk membentuk campuran adonan nugget ikan lebih stabil sehingga nugget ikan yang dihasilkan kompak dan kenyal. Kemudian yang ketiga, ada air es untuk mencampur rata semua bahan dan membantu memperbaiki tekstur nugget ikan. Yang terakhir, ada garam dan bumbu untuk menambah cita rasa dan memberikan rasa gurih pada nugget ikan. Proses pengolahan nugget ikan yang pertama terdiri dari penggilingan, yaitu melumatkan dan mencampur pelet ikan dan bahan pendukung yang lainnya. Di sini boleh digunakan ikan lele atau ikan yang lainnya.
Kemudian yang kedua, ada pencetakan. Bentuk nugget ikan dapat dikreasikan berdasarkan keinginan masing-masing. Biasanya bentuk nugget ini berbentuk persegi panjang. Kemudian yang ketiga ada pengukusan. Beberapa pabrik besar tidak melakukan proses pengukusan ini. Dan yang terakhir ada breadcrumb, yaitu pelumuran breadcrumb dilakukan setelah nugget ikan sudah dibentuk sesuai dengan keinginan dan dicelup putih telur sebagai perekat. Jika ingin lebih hemat, maka celupan putih telur dapat diganti dengan air dan tepung biasa. Kemudian yang terakhir ada modifikasi olahan ikan. Ketika kita membuat produk nugget ikan, kita bisa menambahkan bahan-bahan yang lainnya seperti sayuran bayam dan wortel. Sayuran bayam dan wortel ini bisa ditambahkan dalam bentuk sari bayam atau sari wortel, ataupun bisa dalam bentuk potongan bayam dan potongan wortel. Kemudian jika ingin memiliki rasa yang pedas, bisa ditambahkan cabai rawit yang dipotong kecil-kecil ataupun yang sudah di blender dan diambil sarinya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.